Ya, kita berlanjut ke soal level menengah dari percabangan ini. Di soal level menengah ini terdiri dari nomor 7 sampai nomor 14. Nah, kita akan menuju ke soal yang nomor 7. Di soal nomor 7 ini kita diminta untuk memeriksa 3 buah inputan dan memeriksa apakah inputan tersebut termasuk atau memenuhi kriteria membentuk kubus atau bukan. Nah, inputannya itu berupa integer atau angka. Ya, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa rumus kubus itu sisi kali sisi atau S kubik pangkat 3 ya. Dimana ketiga sisinya itu harus sama. Nah, di sini kita memeriksa apakah inputan tersebut sama ketiga-tiganya. Jika sama itu maka termasuk kubus, dan jika berbeda itu bukan kubus ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, maka di sini saya menggunakan header seperti biasa, stdio.h. Kemudian saya menotasikan tiga variabelnya sebagai integer karena berupa angka ya. Dan di sini seperti biasa printf scanf ya, karena kita menggunakan header stdio.h. Kemudian saya menambahkan kondisi ya. Karena ketiga sisinya harus sama, maka if-nya di sini atau percabangannya saya menggunakan dua kondisi, yaitu if else. Maka di sini A sama dengan atau senilai dengan B. Maksudnya nilai A dan B yang diinput itu harus sama, dan A sama dengan C. A dan C itu nilainya juga harus sama. Kemudian B dan C, B, C itu harus sama juga. Jika ketiganya nilainya sama, maka printf termasuk kubus. Jika inputnya ada yang berbeda, baik salah satu ataupun berbeda ketiga-tiganya, itu akan muncul bukan termasuk kubus ya. Programnya seperti itu, kita akan coba run. Nah, masukkan sisi 1, misalkan 3, 3, 3, termasuk kubus karena ketiga sisinya sama. Kita coba masukkan input yang berbeda ketiga-tiganya, atau salah satu lah ya. 3, 3, 4. Nah, bukan termasuk kubus ya. Kurang lebih seperti itu yang diminta oleh soal nomor 7. Kemudian langsung kita ke nomor 8. Nah, di program nomor 8 ini kita diminta untuk mencari nilai terbesar. Nilai terbesar dari ketiga inputan yang diminta itu dalam 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Dicari nilai terbesarnya atau nilai maksimalnya, maka saya menggunakan variabel max atau max, dan tipe datanya integer, masih sama. Dan di sini saya menggunakan header include stdio.h untuk bisa menggunakan perintah printf scanf ya. Ini seperti biasa printf scanf, masukkan angka pertama, kedua, dan ketiga, scanf x, y, z. Kemudian saya menambahkan kondisi di sini, jika atau if x lebih besar dari y dan x lebih besar dari z, maka nilai maksimalnya x. Dan begitu seterusnya, maksimalnya y, maksimalnya z. Nah, di akhir saya menambahkan perintah printf. Nilai terbesar dari 3 angka tersebut adalah %d max atau terbesar ya. Saya menggunakan %d karena saya menginginkan outputnya nanti itu berupa integer ya. Karena sebelumnya kita menggunakan juga integer inputnya ya. Dan jangan lupa return 0 karena kita tidak memerlukan pengulangan atau kembalian dari program ini ya. Oke. Kita coba run programnya. Misalkan 3, 5, 8. Nilai terbesar dari 3 angka tersebut adalah 8.
ya. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 8. Nah, kita selanjutnya beralih ke nomor 9. Nomor 9 ini kita diminta untuk mengoperasikan dua buah bilangan atau yang diinputkan, dan kita diminta juga menginputkan operator aritmatikanya. Jadi kita bebas bilangan yang diinput itu mau digimanakan ya, mau dibagaimanakan, ditambah, kurangi, kali, bagi ya, atau mod ya. Itu tergantung inputnya. Maka di sini saya menggunakan atau menuliskan programnya seperti biasa dengan include stdio.h karena saya memerlukan printf dan scanf untuk mencetaknya. Dan kedua buah inputan saya notasikan dengan variabel A dan B, dan tipe datanya itu integer. Untuk hasilnya juga variabel hasil itu sebagai integer. Dan untuk operator yang kita input itu sesuai dengan soal yang diminta itu karakter atau char ya. Dan saya menotasikannya dalam variabel OP ya. Dan seperti biasa printf scanf, dan di sini saya menggunakan nested if ya sebanyak 4 kali di sini karena operator aritmatikanya ada 4 ya, tambah, kurangi, kali, dan mod. Mod itu ada 2, yang pembagian biasa dan sisa bagi ya, yang logonya persen atau lambangnya persen. Ya, dan hasil di sini kita bergantung atau hasil dari operasi aritmatika sesuai inputan, baik operator maupun nilainya atau bilangannya ya. Maka seperti ini, operatornya itu sebagai tipe datanya karakter, maka kita harus menuliskannya dengan tanda kutip ya. Seperti biasa seperti ini, dan printf-nya disesuaikan dengan operasi matematika yang diinginkan. Kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi antara dua angka, saya panggil lagi di sini di printf-nya dua inputan, dan hasil di sini saya menginginkan dengan output integer, maka saya menggunakan %d ya. Seperti itu kurang lebih. Dan jangan lupa return 0 karena kita tidak memerlukan kembalian ya. Maka kita coba run programnya. Misalkan bilangan pertama yang akan kita hitung, kita operasikan, misalkan 10, misalkan 4. Nah, 10 dan 4 itu kita mau bagaimanakan? Misalkan saya kalikan. Oke, kali. Kali itu bintang ya. Nah, seperti itu. Maka kita enter hasilnya. Hasil perkalian 10 dan 4 adalah 40. Sesuai ya. Oke. Kita coba gunakan operator yang lain. Misalkan angkanya 3 dan 7. Misalkan bagi deh. Jangan bagi. Tambah. Tambah ya. Nah, ini. Maka hasil penjumlahan 3 dan 7 adalah 10. Seperti itu kurang lebih untuk nomor 9 ya. Mengenai input bilangan dan operator, dan dioperasikan dengan sesuai operator yang diinputkan. Ya, kita selanjutnya beralih ke nomor 10. Ini mengenai menghitung indeks akhir mahasiswa, nilai akhir. Dan input-inputnya itu sudah ditentukan oleh soal, ada UTS, UAS, dan tugas. Dan soal juga meminta kita menentukan nilainya atau grade. Di sini saya notasikan sebagai grade yang berupa tipe data char atau karakter, dan nilai-nilai UTS, UAS, tugas itu sebagai integer. Dan tak lupa saya menggunakan include stdio.h karena kita memerlukan printf scanf untuk menerima inputan dan menampilkannya. Nah, di sini ada syarat bobot nilai dari soal tersebut. Nah,
nilai akhir ya, itu untuk menghitung nilai akhir, itu ada syarat pembobotan dari setiap nilai yang ada di variabel atau tipe data integer. Nah, untuk UTS sendiri itu 35% bobotnya, maka nilai UTS itu dikali 35% ditambah dengan UAS 45% ditambah dengan tugas 20%. Ini sebagai bobot nilai. Nah, di sini mengapa saya membaginya dengan 2 digit 0 di belakang koma? Karena nantinya supaya menghasilkan angka yang memiliki 2 angka di belakang koma juga. Ya. Di sini ada syaratnya, syarat nilai dari soal. Jika nilai akhir kurang dari sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 100 itu grade-nya A, dan seterusnya seperti ini B, C, dan D itu jika nilai akhirnya kurang dari 40. Di sini saya menggunakan nested if sebanyak 4 kali sesuai dengan syarat yang 5 ya, 5 kali nested if, 5 kali if ya. Sesuai dengan permintaan dari soal. Dan kita juga diminta untuk mencetak nilai akhirnya itu berapa. Dan di sini saya menggunakan %.2f untuk menampilkan 2 angka di belakang koma. Dan tak lupa kita mencetak juga grade-nya dalam bentuk karakter ya. Ini karakter grade-nya karena di dalam karakter itu ciri khasnya menggunakan tanda petik ya. Nah, %C untuk karakter. Dan jangan lupa return, karena kita return 0, karena kita tidak memerlukan kembalian. Oke, kita coba running. Misalkan nilai UTS saya 80. Misalkan UAS-nya itu 90, kemudian tugasnya 85. Maka nilai saya adalah 85,50 karena di atas 80 maka nilai saya sudah termasuk grade-nya A ya. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 10. Ya, selanjutnya itu nomor 11. Oke, di sini programnya atau soalnya meminta kita untuk mencari nilai terbesar dari 3 inputan bilangan X, Y, dan Z, itu variabelnya ya. Nah, syaratnya si X dan Y dan Z itu syaratnya tidak boleh sama ya, tidak boleh sama 2 angka atau lebih, itu tidak boleh sama ya, tidak boleh ada yang sama, maksudnya seperti itu. Maka di sini kita bisa mulai. Untuk membuat programnya saya menggunakan include stdio.h karena nanti kita membutuhkan printf scanf untuk menerima inputan juga dan nanti ditampilkan. Nah, di sini kondisinya hampir sama dengan nomor 8 ya. Cuman yang membedakan di sini kita menambahkan else ya, else-nya di sini untuk untuk tadi agar jika ada inputan yang sama maka ditampilkan atau printf-nya output-nya seperti ini, tidak dijalankan terdapat bilangan yang sama. Keterangan seperti itu, maka yang dijalankan hanya ini yang melakukan pencarian nilai terbesar dari ketiga bilangan ini. Ya, kurang lebih seperti itu, hanya membedakan di else ini saja. Kita akan coba jalankan. Ya, misalkan bilangan pertama 1, 3, dan 5. Nah, nilai terbesarnya adalah 5 dari ketiga bilangan tersebut. Kita coba misalkan ada 2 angka yang sama, yang berdekatan atau berurutan. Misalkan 12, 12, 2. Nah, maka muncul seperti ini, maaf, program tidak dijalankan, terdapat bilangan yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor 11 ini. Kita lanjut untuk nomor 12. Nah, nomor 12 ini kita diminta untuk menentukan urutan hari dalam tahun berjalan. Misalkan di contoh itu tanggal 20 bulan 1, itu berarti hari ke-20. Nah, atau tanggal 1 bulan
Maret atau bulan 3 itu hari ke-60. Nah, bagaimana kita mencarinya untuk menghasilkan output seperti itu? Yang pertama, kita gunakan dulu header yang seperti biasa, include stdio.h untuk menerima inputan, karena kita meminta inputan tanggal dan bulan, ya, bulannya dalam integer. Maka di sini kita menggunakan %d untuk scanf-nya, ya, tanggal, bulan, dan untuk nanti outputnya kan hari ke, ya, menunjukkan harinya itu ke berapa dalam setahun itu. Nah, maka kita gunakan variabel hari ke dan tipe datanya itu masih sama, integer, ya. Dan di sini kita menggunakan switch case, ya, yang kita switch itu bulan, ya. Kita menggunakan percabangan switch, ya, kita switch bulan. Kenapa bulan? Karena bulan itu yang berubah itu bulannya, ya. Kalau tanggal pasti kita gampang, tinggal kita tambahkan, ya, seperti ini. Misalkan bulan itu menjadi patokannya itu sebanyak 12 bulan Januari sampai Desember. Nah, maka untuk bulan Januari, ya, itu termasuk ke dalam case 1, bulan 1, maka hari ke-nya itu rumusnya itu hanya hari ke sama dengan tanggal. Artinya jika kita masukkan tanggal 20 bulan Januari, maka itu hari ke 20 juga. Berbeda halnya dengan case 2 ini atau bulan Februari, bulan kedua, ya. Karena yang kita switch itu bulan, ini bulan kedua, ya. Maka hari ke-nya itu tanggal yang kita masukkan misalkan 2 Februari. Nah, 2 Februari artinya tanggal 2 bulan 2. Nah, 2 yang bulan itu ke case, 2 yang bulan itu ke tanggal. Nah, misalkan tanggal 2 bulan 2 Februari, ya, tanggal 2 bulan 2. Nah, itu 2 yang tanggal akan masuk ke sini dan 2 yang masuk ke sini. Kenapa ini ditambah 31? Karena bulan sebelum Februari itu kan bulan Januari. Januari itu 31 hari, ya, jumlahnya. Maka 31 hari setelah 31 hari ditambah tanggal yang kita input, ya. Misalkan tanggal 2, 31 tambah 2 sama dengan 33. Maka tanggal 2 Februari itu sama dengan hari ke 33. Seperti itu. Begitu seterusnya. Dan di sini untuk Februari diasumsikan jumlah harinya itu 28 hari, maka 31 ditambah 28, 59. Seterusnya itu seperti pola tanggal seperti biasa, 30, 31, 30, 31 sampai Desember itu 31. Itu dijumlahkan, ya. Rumusnya itu intinya tanggal ditambah jumlah hari pada bulan sebelumnya, ya, seperti itu. Maka nanti hasilnya akan sesuai urutannya, sesuai. Misalkan tanggal 2 bulan 2 itu harinya ke berapa? Hari ke 31 ditambah 2, hari ke 33, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba, namun sebelumnya di sini saya juga menggunakan break agar jika sudah memenuhi syarat, sudah menentukan, sudah masuk dan inputnya sudah masuk ke case ini, tidak akan berlanjut ke case selanjutnya. Misalkan kita sudah menentukan inputan tanggal 2 bulan 2, maka akan langsung masuk ke case 2 tanpa meminta input lagi untuk selanjutnya, seperti itu. Dan di sini saya menggunakan printf untuk outputnya, printf, maka tanggal %d, bulan %d yang pertama ini untuk tanggal, ya, tanggal, nanti ini angka tanggal, integer tanggal, ya, ini untuk integer bulannya, dan ini untuk integer hari ke-nya. Misalkan hari ke-60, maka ke-nya
%D ini akan diganti oleh angka hari ke ya. Kemudian kita panggil lagi tanggal, bulan, hari ke-nya. Dan jangan lupa return 0 karena kita tidak memerlukan kembalian ya. Maka kita coba agar lebih jelasnya ya. Intinya di sini kita tambahkan jumlah hari pada bulan sebelumnya. Jika Januari itu tidak usah karena awal bulan dari 1 tahun ya. Februari maka tanggal ditambah jumlah hari pada bulan Februari, Maret, seterusnya ya, seperti itu. Sampai 300 di Desember ini hasil penjumlahan hari dari 11 bulan sebelumnya ditambah tanggal yang diinput. Oke. Kita coba jalankan supaya lebih jelas. Nah, misalkan masukkan tanggal 2, bulan 2 ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, maka tanggal 2 bulan 2 adalah hari ke-33. Misalkan kita hitung secara manual, jika Januari itu 31 hari dan Februari itu 33, maka pada saat tanggal 2 bulan Februari atau bulan 2 itu, maka 31 ditambah 2 hari. Maka tanggal hari ke-33. Seperti itu. Kita coba inputan lain, misalkan tanggal 31 bulan 12. Nah, maka tanggal 31 bulan 12 adalah hari ke-365 atau hari terakhir dalam 1 tahun berjalan itu. Mungkin seperti itu untuk nomor 12. Kita beralih ke nomor 13. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ya. Di sini saya menggunakan beberapa variabel dan semuanya variabelnya itu tipe datanya integer. Ada variabel A, B, C, first, second, dan third. Nah, di sini A, B, C itu sebagai input atau bilangan yang akan diurutkan, sedangkan first, second, atau third itu sebagai sebagai urutan ya, sebagai urutan yang akan kita tampilkan. Ini hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Ini urutan ya. Bedanya di sini urutan, kalau tadi kan nilai terbesar terkecil ya. Di sini urutan. Maka first itu untuk urutan pertama, second untuk kedua, third itu ketiga. Nah, di sini ada beberapa kondisi syarat dari percabangannya. Di sini if A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka urutannya itu A, B, C. First, second, third-nya itu A, B, C. Else, if A lebih kecil dari C, maka C itu pindah ke tengah karena B lebih besar dari C otomatis ya. Maka urutannya itu A, C, B. Dan seterusnya seperti itu. Ya, diurutkan. Setiap kemungkinan variabel itu lebih kecil sampai seperti ini semuanya. Kemudian untuk menampilkan printf, urutan bilangan bulat dari yang terkecil adalah %D, %D, %D. Karena kita akan menampilkan 3 bilangan tersebut sekaligus, maka yang kita panggil adalah first, second, dan third. Tergantung inputan, misalkan A lebih kecil dari B dan dari C, maka ini yang akan dipakai, yang akan dikerjakan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Sama seperti selanjutnya, pada susunan selanjutnya yang kita panggil itu adalah kondisinya first, second, third, yang di dalamnya terdapat nilai gitu. Ini menyesuaikan dengan besaran nilai inputnya gitu. Kita akan coba running programnya. Misalkan bilangan pertama 2, 5, 7.
Nah, ini ABC ya, atau maksud saya ya ABC susunannya. Kita coba susunan yang lain dengan input lain 3, 7, 8, 7, 8, 1. Nah, ini 1, 3, 7, 8 berarti susunannya C, A, B ya. Ini beda. Oke. Mungkin kurang lebih untuk nomor 13 seperti itu. Kemudian kita menuju ke nomor terakhir, nomor 14 di level menengah ini. Nah, nomor 14 ini kita menentukan segitiga ya dari inputan juga. Inputan menentukan sisi-sisinya yang kita input. Nah, setelah kita input segitiga yang kita nilainya inputkan tersebut termasuk ke dalam segitiga mana? Ada siku-siku, tumpul, dan lancip. Jika, nah kita langsung ke kondisi ya. If X lebih besar sama dengan Y dan X lebih besar sama dengan Z. Nah, di sini X, Y, Z itu tipe datanya integer, A, B, C-nya juga sama. Nah, A, B, C ini untuk nantinya kita masukkan ke dalam persamaan Pitagoras. Karena persamaan Pitagoras itu menunjukkan atau indikator dari sebuah segitiga siku-siku. Ya, maka seperti ini jika X-nya lebih besar dari Y ataupun Z. Z ini jika Y lebih besar dari X atau Z, maka Y itu sebagai A ya, atau A itu itu hipotenusa atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga. Nah, begitupun seterusnya. Dan di sini ada if lagi ya, itu untuk menentukan jenis segitiga apa ya. Kalau yang pertama itu menentukan hipotenusanya itu ada di mana, apakah di X atau di Y atau di Z ya. Sedangkan if yang satu ini untuk menentukan termasuk ke dalam segitiga apa. Untuk yang siku-siku sendiri kita bisa memasukkan persamaan yang ada pada rumus Pitagoras, prinsip Pitagoras. Prinsip Pitagoras itu jika sisi terpanjang sama dengan hasil penjumlahan kuadrat dari dua sisi lainnya. Seperti itu. Sama dengan ya. Sama dengan hasil penjumlahan kuadrat dari sisi lainnya. Jika beda, jika lebih besar itu, maka termasuk segitiga tumpul. Kemudian, jika lebih kecil atau yang lainnya, else di sini ya, artinya lebih kecil, karena sama dengan dan lebih besarnya itu sudah ada. Jika lebih kecil itu sama dengan segitiga lancip. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa return 0, karena kita tidak memerlukan kembalian. Dan kita akan mencoba running programnya. Misalkan 12. Oh iya, saya lupa, mohon maaf. Ini langsung ya. Digit 3 angka langsung input yang diminta itu. Nah, misalkan 12, 5, dan 3. Segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul artinya si ini ternyata 12 kuadrat itu lebih besar dari 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu. Seperti itu, maka termasuk tumpul. Ya, kita berbeda dengan siku-siku itu nilai-nilainya itu harus sesuai, atau yang dalam istilah matematika itu triple Pitagoras, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk soal-soal level menengah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.